Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Afiana Diarta. Hari ini kita bakal berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol santai nih sama narasumber kita yang akan kita wawancarai keluh kesahnya dan akan kita dengarkan curhatannya nih teman-teman. Oke, langsung aja yuk ke videonya. Check it out. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ratu Afiana Diarta. Hari ini kita bakal berbincang-bincang santai aja nih. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja bersama kakak yang di sebelah saya. Boleh dikenalin dulu kak namanya? Boleh, nama saya Soko Novi Ramadan, biasa dipanggil Raffi. Oh, Kak Raffi. Kak Raffi lagi sibuk apa nih sekarang kalau boleh tahu Kak? Belajar di rumah doang sih kak. Oh, berarti online teman-teman. Berarti sama ya seperti kita semua. Iya. Kita lagi di era pandemi ini, kita lagi sering-seringnya atau mungkin setiap hari kita tuh belajarnya tuh daring atau online. Oke, Kak Raffi kalau boleh tahu masih sekolah, kuliah atau kerja atau Ya masih sekolah dong. Oh, masih sekolah. Sekolah Iya. di mana nih kalau boleh tahu Kak Raffi? SMA Negeri 10 Kota Bekasi. Oh, SMA Negeri 10 Kota Bekasi, teman-teman. Ngambil jurusan apa tuh Kak? IPA atau IPS? IPA. Oh, IPA. Iya, Sekarang kelas? kelas 12. Oh guys, kelas 12 berarti Kak Raffi ini lagi sibuk-sibuk kayak ini dong ya Kak, kayak ujian, UAS, mempersiapkan UASBM, mempersiapkan UN, dan Iya. mempersiapkan memasuki perguruan tinggi. Betul Kak Raffi? Sekali bener Ratu. Kalau boleh tahu nih, Kak Raffi mau kuliah di mana sih? Mau masuk perguruan tinggi apa sih? Saya pengennya masuknya di UI, di veteran, Wah, di STAN. di STAN. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau di UI sama veteran mau ngambil jurusan apa? Pengennya ngambil jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya. Kalau nggak salah manajemen bisnis itu masuknya ke Soshum ya, Iya, IPS seharusnya gitu. IPS. Nah, makanya saya bingung gimana tuh. Nah, kalau misal menurut aku, kalau Kak Raffi bingung, kan sekarang kan Kak Raffi itu sedang menjalani masa sekolah, masa studinya itu tuh di jurusan IPA kan. Nah, Sedangkan Kak Raffi itu mau manajemen bisnis ya. Iya, benar Manajemen sekali. bisnis itu teman-teman biasanya itu adanya di Soshum, bukan gitu? benar. Ada di Soshum, dan Soshum itu kita belajar IPS gitu teman-teman. Nah kalau misalnya menurut aku kalau kayak gitu, Kak Raffi itu harus bisa apa ya, kayak bisa membagi dua nih belajarnya antara IPA sama IPS. Kalau benar-benar Kak Raffi mau mencoba jurusan manajemen bisnis teman-teman, bisa sih sebenarnya kalau misalnya Kak Raffi itu masuk di IPA tapi belajar IPS dikit-dikit teman-teman, mulai dari misalkan nih Kak Raffi itu udah ada niat dari kelas 11 atau kelas 10. Nah itu bener-bener tuh niatnya tuh masih panjang ya teman-teman. Misalkan saya mau ngambil bisnis manajemen atau saya mau ngambil hukum tapi saya adanya di IPA gitu kan. Sebenarnya bisa, apa bisa Kak Raffi kalau misalnya nih masih kelas 10 gitu pindah peminatan dari Bisa, IPA ke bisa. IPS. Bisa tentunya. Nah, Kak Raffi sendiri udah berpikir mau masuk bisnis manajemen itu dari kelas berapa? Dari awal kelas 12. Oh, berarti baru teman-teman dari awal kelas 12. Kak Raffi itu baru mau masuk manajemen bisnis. Benar sekali Ratu. Kalau kata aku sih Kak Raffi, kalau saran dari aku nih ya, buat insya Allah bisa membantu Kak Raffi, yaitu jalan salah satunya Kak Raffi misalkan belajar misalnya pembelajaran IPA atau saintek itu kan pasti dibelajarin dong, karena kan nanti UN Kak Raffi itu bakal dapat soalnya itu dari soal-soal saintek. Dan karena keinginan Kak Raffi pengen bisnis manajemen, nggak ada salahnya kalau Kak Raffi belajar juga tentang pembelajaran Soshum, pembelajaran IPS. Nanti kalau misalkan nih, kalau dulu ya zaman aku itu ada IPC gitu, jadi kita bisa milih nih antara bisa milih soalnya antara saintek dan
soshum. Jadi ada kayak soal campuran kalau nggak salah ya, waktu zamannya aku. Itu kalau soal itu digabungin gitu ya Kak? Enggak, tetap dipisah. Oh dipisah. Tetap dipisah. Kirain saya digabungin kayak IPA IPS gitu. Oh enggak, Oh. tetap dipisah. Dan aku jujur aku pun juga belum tahu ya teman-teman, kayak misalnya gimana sih perasaannya gitu ya kalau misalkan anak IPA atau anak-anak saintek ngambil jurusan yang menyerempet ke soshum atau IPS gitu Kak Raffi. Iya. Jadi boleh ya Kak Raffi dicoba dua-duanya gitu kan. Iya. Kalau yang di saintek ini Kak Raffi mau ngambil apa nih kira-kira? Desain like gimana tuh Kak? Contohnya? Misalkan nih jurusannya, kan kalau tadi kan jurusan manajemen bisnis itu kan adanya di soshum. Kalau di saintek tuh misalkan nih kayak dokter, seperti perawat, Iya. seperti misalkan ahli biologi, ahli fisika, ahli kimia. Nah, Kak Raffi mau milih apa tuh kalau misalkan di saintek? Oh saya ke ini dokter kali ya. Oh dokter, Iya, wah dokter. teman-teman kayak aku dulu ya teman-teman. Dulu aku pengen, aduh jadi curhat nih. Dulu aku tuh pengen banget jadi dokter. Pengen banget jadi dokter, apalagi dulu aku punya cita-cita pengen jadi dokter spesialis anak atau spesialis bedah teman-teman. Tapi qadarullah Allah mengizinkan aku masuk kesehatan masyarakat. Tapi alhamdulillah banget, aku juga enjoy banget di kesehatan masyarakat. Saya sih pengennya jadi ini Kak, dokter umum. Tapi hati saya pengennya jadi bisnis. Wah, Iya. Apa salahnya kalau misalkan jadi dokter dan juga jadi pembisnis? Kak Raffi kan bisa Kak Raffi. Iya, tapi saya lebih ke ini sih ke bisnis dibanding ke dokter. Oke, Kurang minat lah gitu. Oke, terbalik Iya. teman-teman. Kalau dulu saya, aduh jadi curhat nih teman-teman. Kalau dulu saya pengen sekali jadi dokter, apalagi saya pengen banget nih. Dan saya punya cita-cita dulu itu tuh pengen jadi dokter anak atau dokter bedah teman-teman. Tapi qadarullah Allah mengizinkan saya masuk di kesehatan masyarakat. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Selama saya kuliah di UPN Veteran Jakarta dan mengambil jurusan kesehatan masyarakat, alhamdulillah saya benar-benar enjoy banget gitu. Oke, aku jadi curhat, maaf ya teman-teman. Oke Kak Raffi, Iya. berarti Kak Raffi pengen banget berbisnis gitu ya, jiwa bisnisnya tuh ada banget gitu ya. Iya benar Kak. Kalau boleh tahu nih, nanti Kak Raffi tuh mau ngambil bisnis apa sih Kak Raffi? Jadi ini pemanfaat Kak. Manfaat apa tuh? Pemanfaat limbah B3. Oh, limbah B3. Iya. Limbah B3 itu limbah seperti apa gitu Kak Raffi? Maksudnya Yang beracun gitu dimanfaatkannya sih. itu untuk apa gitu? Ya, jadinya kita sistemnya limbahnya itu ini kan kayak limbah rumah sakit nih Kak. Kayak suntikan nih, suntikan. Kan suntikan itu kan nggak boleh dibuang sembarang tempat kan, kayak misalnya di tempat sampah umum gitu. Itu tidak bisa Kak. Jadi sampah rumah sakit itu limbahnya itu harus dimasukin ke pemanfaat Kak. Oh, Iya. biar bisa Diolah lagi. Olah lagi. Iya benar. Oke, Entah oke. jadi air, entah jadi apa gitu Kak. Wah, keren banget Iya. teman-teman. Belum masuk manajemen bisnis aja udah bisa gitu kan memperkirakan Kak Raffi itu tuh mau bisnis apa. Iya. Wah, keren banget sih Kak Raffi emang. Good day. Kalau ke saya itu Kak, tugas kan sekarang banyak, apalagi kan lagi corona gini kan, tugas itu banyak banget kan. Terus kalau misalnya mau jadi belajar sama tugas itu susah Kak jadinya. Oh, Iya. berarti karena banyaknya tugas, Nah. jadi belajarnya nggak Nggak fokus, handle, iya, nggak bener. fokus. Iya, bener Oh, sekali. oke. Emang kalau kelas 12 itu bener-bener lagi tempur-tempurnya ya teman-teman, Iya. lagi bener-bener apa ya? Bener-bener mati-matian membela gimana caranya kita mendapatkan
perguruan tinggi yang benar-benar layak dan benar-benar diinginkan oleh kita sendiri gitu ya teman-teman. Kalau saran aku nih ya Kak Raffi, untuk kita membagi belajar dan mengerjakan tugas itu emang susah-susah gampang. Tapi alangkah baiknya nih kalau misalkan kita dikasih tugas sama guru kita gitu kan, karena kita kan masih SMA ya, sama guru gitu kan. Itu tuh sebenarnya bisa-bisa aja Kak Raffi kalau Kak Raffi tuh misalkan nih nyicil sedikit-sedikit gitu ya Kak Raffi. Dan masalah belajar memang lagi ini benar-benar di masa-masa yang tempur-tempurnya nih teman-teman. Kalau yang kelas 12 gitu ya, kalau masalah belajar boleh Kak Raffi, misalkan nih Kak Raffi dari sebelum semester-semester yang akan datang Kak Raffi udah mempersiapkan nih apa yang harus Kak Raffi persiapkan di semester depan atau kelas depannya lagi gitu Kak Raffi. Oke deh, Kak Raffi ada kalau kesal lagi mau memasuki perguruan tinggi? Dia ya enggak sih, paling cuman harus berjuang juga kan gitu. Wah benar teman-teman, kita soalnya kan harus nggak berjuang. cuma kita sebekasi doang kan, pasti ada dari mana aja kan. Oh iya benar banget teman-teman. Harus Apalagi butuh perjuangan bener-bener. Goalsnya Kak Raffi ini benar-benar masuk PTN ya, istilahnya perguruan tinggi negeri gitu kan. Harus benar-benar fight lagi, harus benar-benar semangat lagi, harus benar-benar apa ya, pokoknya belajar mati-matian. Mending kita tuh sekarang tuh belajar sekarang, bener-bener sakit sekarang daripada nanti sakitnya pas di kemudian hari gitu ya Kak Raffi ya. Oke deh, semangat ya Kak Raffi buat nanti kuliahnya. Semangat juga buat UASBN, pasti ada UASBN nih atau UN gitu. UN sih sekarang sih kayaknya sih udah dihapus ya Kak. Katanya sih udah dihapus. Mungkin kayak ujian-ujian gitu doang kan. Ujian-ujian dari sekolah gitu ya Kak Raffi. Oke deh, semoga apapun itu yang menjadi harapannya Kak Raffi, apapun itu jurusan yang akan didapat oleh Kak Raffi, yang Kak Raffi ambil juga itu bakal bermanfaat bagi Kak Raffi, dan ilmunya benar-benar bermanfaat juga bagi Kak Raffi. Oke Kak Raffi, makasih banyak ya udah menyempatkan sharing-sharing section sama aku. Makasih banyak ya Kak Raffi. Iya Kak Ratu, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ratu.